Nah baik teman-teman, Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali malam ini saya jumpa lagi sama Bang Awin, ya. Bang Awin dari sejak awal kita kajian akrab. Bang Awin adalah yang pertama dulu ya, moderator ya. Setelah itu sibuk terus Bang Awin ya. Alhamdulillah sehat-sehat terus Bang Awin ya, Insya Allah ya. Alhamdulillah malam ini teman-teman kita duduk ngobrol sejenak tentang body dan body sih, body dan personality. Gara-gara Awin tadi ngomong itu ya. Ya kita bicara tentang body dan personality. Jadi kita melihat kepada identity dan juga kepada body. Sebenarnya saya ingin bahas ini dari beberapa perspektif ya. Perspektif supaya teman-teman juga mendapatkan gambaran yang menyeluruh ya, tentang menafsirkan bagaimana fenomena ini bisa terjadi loh. Teman-teman lihat dari hal yang kecil-kecil ya. Lihat nggak perbandingan 5 tahun yang lalu dengan sekarang, itu gym itu makin banyak di Banda Aceh, betul nggak? Tapi sebelumnya enggak ya. Kemudian toko-toko alat kosmetik itu Masya Allah, bisnis di bidang itu termasuk bisnis yang sangat menjanjikan sekarang. Dan saya melihat di kota Sigli, kota kecil itu, bahkan toko kosmetik itu bisa buka sampai 3 pintu, ya. Dan bukan cuma satu, banyak. Ini prospek ekonomisnya itu sangat luar biasa, ya. Dan itu membawa sebuah fenomena loh, yang kita semua bisa membaca kepada sesuatu yang lain, ya, yang kita harus paham. Jadi begitu juga ada tren yang lain juga seperti Bang Awin bilang tadi, itu adalah tren olahraga. Itu tren bagus ya. Olahraga, teman-teman muda banyak sekarang berolahraga pagi, dan saya yakin kalau yang teman-teman olahraga pagi itu nggak bergadang malam tuh. Orang yang olahraga pagi nggak sanggup, kalau bergadang malam nggak sanggup olahraga pagi itu ya. Dan kalau dia ingin menjaga sehat lebih kepada tubuhnya pasti harus tidur cukup gitu. Nah, itu bagus, tren yang luar biasa. Tapi ini semua itu ada penafsirannya yang malam ini coba kita pelajari sama-sama teman-teman ya. Nah, kalau dalam kajian filsafatnya ya, dulu sejak masa sebelum Islam itu orang lebih banyak melihat kepada alam ya. Alam itu adalah objek mereka untuk mikir tentang alam. Bahkan kemudian datang Sokrates yang kita tahu, dia mulai mengajak orang untuk mikir pada manusianya, bukan pada alamnya gitu. Datang Islam ngajarin kita tentang bagaimana bukan masalah alam dan manusia saja, tapi yang pertama kita pikir adalah siapa pencipta alam dan siapa pencipta manusia. Nah, jadi Islam ngajarin lebih jauh lagi tuh, tentang bagaimana kita tahu bukan cuma alam saja yang kita pikir dan manusia aja, tapi adalah pencipta daripada alam dan manusia itu siapa. Nah kemudian dalam pada abad pertengahan di Eropa ya, pada mulai abad Renaissance itu pertama sekali ilmu pengetahuan yang paling banyak ditemukan itu kan pengetahuan alam ya, ilmu pengetahuan fisika, biologi, kimia dan yang lain. Itu semua adalah menguak tentang rahasia-rahasia alam. Jadi Barat memulai sains dan peradaban mereka itu adalah dengan peradaban menguak the secret of the nature. Jadi mereka mencoba untuk menguak rahasia apa ada di alam ini. Mereka menguak itu semua. Sehingga mereka lupa akan rahasia manusia itu sendiri. Ya. Bagaimana komplikatnya jasad tubuh manusia mereka lupa di awal-awal itu. Sehingga kemudian di abad modern mulailah ya, orang barat, pemikir barat, ilmuwan barat mulai melihat kepada kompleksitas tubuh manusia. Mulailah mereka mencoba untuk melihat kepada jasad dan tubuh manusia. Maka muncullah kemudian banyak penemuan-penemuan terbaru di dalam ilmu kedokteran dan biologi tentang masalah bagaimana ajaibnya dan hebatnya tubuh manusia ini. Nah, setelah itu teman-teman, saat ini ilmu pengetahuan yang
paling mutakhir saat ini yaitu tentang neuroscience. Neuroscience. Tentang sains membaca tentang bagaimana otak pikiran manusia itu sendiri untuk diduplikat menjadi bagaimana kerja mesin yang bisa berpikir seperti manusia berpikir. Nah, maka sekarang lahirnya apa? AI, teman-teman. Lahirnya AI. Lahirnya AI ini adalah setelah manusia menguak rahasia bagaimana otak manusia itu neuro itu bekerja. Bagaimana mereka saling itu menyambung satu sama lain. Nah, dari sini kita juga mulai banyak membaca dengan mudah tahu bagaimana kompleksitas tubuh manusia. Kita tahu misalkan mata kita itu berkedip secara otomatis dan itu demi menjaga bagaimana mata kita bisa terus melihat. Kalau dia seandainya kering, maka mata kita itu tidak bisa melihat, tapi terus berkedip tanpa keinginan kita. Dia otomatis bekerja. Jantung kita setiap hari itu memompa darah kita itu lebih daripada 100.000 kali tanpa henti, dan ada puluhan ribu liter daripada darah kita terus dipompa setiap saat, setiap waktu tanpa henti, enggak berhenti itu. Dan kita enggak merasakan detak jantung itu kecuali kita taruh tangan kita di sini. Ya. Kalau kita berjalan, kalau kita santai, kalau kita tidur, itu enggak ada masalah dengan jantung kita. Kita aman saja, santai aja. Kita tidak perlu harus menjaga bagaimana jantung jangan sampai berhenti tiba-tiba nih. Malamnya persiapan minum apa gitu, makan apa gitu. Kenapa? Takut-takut nanti lagi tidur jantungnya berhenti habis pertalit gitu ya. Habis minyak, habis apa. Enggak perlu dipikir itu. Itu semua itu bekerja dengan sendirinya loh. Teman-teman, tubuh kita memiliki kemampuan membuat gen antibody yang sangat fleksibel, jutaan daripada gen antibody dia buat untuk membaca banyak patogen yang dia tidak tahu yang bisa masuk merusak tubuh kita. Antibody itu dibuat sangat mutakhir, sangat canggih sekali di dalam tubuh kita oleh Allah untuk membaca berbagai macam virus yang belum dikenal oleh tubuh. Itu setiap saat dibuat. Suhu tubuh kita, teman-teman, tubuh kita menjaga itu suhunya 37 derajat Celcius itu enggak boleh berubah. Maka pada saat suhu tinggi, maka tubuh kita automatically mengeluarkan apa? Keringat. Dia enggak boleh lebih daripada 37 derajat Celcius. Itu terjaga dengan automatically itu terjadi. Jadi sedikit keajaiban itu yang kita tahu. Jadi apakah simple tubuh itu? Nggak simple bicara masalah tubuh. Tubuh itu nggak simple, sangat kompleks. Rahasianya sangat banyak. Maka kalau seandainya kita mikir tubuh itu hanya untuk menikmati tubuh dengan cara makan yang enak doang, atau melakukan sesuatu hanya menikmati organ tubuh, sungguh naif sekali. Tubuh yang kompleks begini, kalau boleh saya kasih misal ya, contoh Hawin ya, rumit nggak HP kita ini di dalamnya? Rumit nggak? Rumit sekali. Kita pakai setiap hari, kita nggak paham isinya apa gitu ya, kita nggak paham. Maka suatu saat teman-teman, kalian lagi mau gantung baju, tapi copot pakunya itu copot, sebelahnya copot, akhirnya nggak bisa gantung baju kan? Kalian ambil paku yang udah jatuh, nggak ada palu, kalian pakai ini nih, berguna nggak? Paku yang jatuh itu tadi, waktu kalian lagi gantung baju. Nggak ada palu, kalian ambil terus HP, tek, untuk apa? Biar pakunya itu nempel di situ. Pakai ini nih, berguna nggak ini? Kok nggak berguna sih? Berguna, tak berguna untuk apa? Untuk labang mendang. Tapi komplikatnya ini, kalian nggak tahu di dalamnya seperti apa manfaat dan gunanya, yang kalian nggak mau tuh hanya untuk itu. Itulah persis seperti itu.
Tubuh yang complicated yang Allah ciptakan ini yang sangat luar biasa ajaib hanya dipakai untuk satu organ menikmatinya. Paham nggak? Hanya untuk menikmati tubuh ini menikmati mulut dengan cara apa? Makan seenak-enaknya tanpa mikir gitu. Udah pokoknya enak di lidah udahlah. Ya. Atau hanya sekedar tubuh ini dipakai untuk melampiaskan nafsu syahwat doang. Itu persis seperti itu. Ya. HP itu dipakai untuk jadi palu, mukul itu. Udah guna juga, tapi merusak dia. Merusak ini nih. Tubuh kita juga begitu. Dia bisa merusak. Kalau kita tidak paham kegunaan yang sebenarnya dari tubuh kita yang telah diciptakan oleh Allah. Makanya teman-teman, ya, di awal itu ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dulu, ya. Itu kan ketika Nabi Adam diceritakan dalam Al-Quran, fadallahuma bighurur falamma dzaka syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dalam surah Al-A'raf Allah bilang. Jadi ketika Adam dan Hawa itu makan daripada pohon yang dilarang sama Allah, apa yang terjadi? Tafiqa yakhsifan badat lahuma sawatuhuma, kan? Jadi aurat mereka tersingkap. Terbuka aurat. Kalau terbuka aslinya tertutup enggak? Jadi body pertama diciptakan Tuhan itu tertutup enggak? Atau terbuka gitu seperti kita lahir gitu? Tertutup ternyata. Buktinya ketika maksiat dilakukan tubuh itu terbuka, auratnya nampak. Tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, kemudian dengan penuh rasa malu keduanya Adam dan Hawa menutup aurat mereka dengan daun-daun surga. Daun-daun surga. Itu tandanya bahwa tubuh kita diciptakan oleh Allah di awal, sejak dari awal masih dalam surga Adam dan Hawa, itu tubuhnya tertutup. Kapan dia terbuka? Pada saat orang bermaksiat pada Tuhan. Semakin kita membuka tubuh ini, nah itu dia, paham kan? Jadi agama manapun mengatakan bahwa dan mengajarkan kepada penganutnya bahwa semakin tubuh tertutup maka itu semakin baik. Baik laki-laki ataupun perempuan. Coba lihat biksu-biksu sendiri juga, ya. Orang itu bagaimana kain yang mereka pakai itu seperti kain ihram kita, ya, kemudian juga biarawati, ya, semua mereka diwajibkan tutup, bukan cuma aurat saja. Bagi mereka, ya, kepala juga harus tutup, walaupun bagi mereka bukan aurat, ya, tapi harus tutup juga. Semua pemuka agama yang dekat dengan agama dianggap dekat sama Tuhan itu, walaupun ajaran agama mereka menurut kita salah, ya. Tapi ternyata kenapa mereka semua enggak membuka tubuh mereka, menutup tubuh mereka? Jadi secara fitrahnya itu tertutupnya tubuh itu adalah sebuah karomah insaniyah. Jadi sebuah kemuliaan bagi manusia itu sendiri. Tanpa harus diajarkan sebenarnya itu oleh Al-Quran, kita sudah merasakan secara fitrah. Semakin tertutup kita semakin tenang, semakin nyaman. Maka kalau kita lihat teman-teman, ya, kita siapa aja kalau kita jumpa, lihat dari cara berpakaian saja kita bisa menilai nih, ya, minimkah atau terbukakah atau tertutup dia. Tapi Ustaz, tren buka-bukaan itu kapan? Tren buka-bukaan itu kapan? Ya. Tren buka-bukaan itu teman-teman itu dimulai pada tahun 60-an. Tahun 60-an, kalau teman mau cek di Google ataupun di YouTube itu, sebelum 60-an, orang-orang di Eropa itu, wanita sekalipun itu mereka pakai baju rok panjang, nggak ada yang mini, nggak ada. Setelah tahun 60-an lah, mulai diperkenalkan bikini pertama sekali, tahun 69. Bikini itu diperkenalkan pertama, bahkan di Amerika, yang membuat shock semua orang Amerika. Tapi itu ditampilkan di layar semua televisi, memang sengaja dibuat shock culture
untuk mengganti pemahaman orang tentang masalah tubuh mereka, tentang masalah pakaian mereka. Dari sini teman-teman, ada perubahan sebenarnya yang terjadi dalam kita memandang tubuh kita. Mulai orang barat mulai berubah cara pandangan mereka. Karena apa? Muncul filsafat setelah Perang Dunia Kedua, itu melihat identitas manusia itu telah hilang. Terjadinya gemuruh perang yang sangat luar biasa, Perang Dunia Kedua teman-teman. Itu perang yang dahsyat sekali, kita semua tahu jutaan, puluhan juta, ratusan juta orang meninggal. Itu manusia seperti hilang identitas. Sekarang mereka baru mencari identitas baru, tapi itu di Eropa loh, bukan di tempat kita. Ya kalau dibilang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kita nggak ada urusan, nggak ada perang, kita diperangi sama mereka. Ya. Kita nggak saling perang, mereka yang berperang. Ya. Manusia hilang identitas, orang Eropa hilang identitas, maka mereka mencari identitas baru. Maka pada saat itulah mereka mencoba untuk, kalau begitu agama sudah tidak ada guna, agama yang ada tidak mampu menahan terjadinya perang, lalu kemudian saatnya kita mencari identitas baru dalam hidup. Maka muncullah dalam filsafat itu namanya postmodernisme. Postmodernisme ini adalah pemikir-pemikir seperti Michael Foucault, Lyotard dan yang lainnya. Itu mereka menganut bahwa semua yang selama ini dianggap baku, pakem, itu nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa digunakan lagi. Jadi apa? Semuanya sifatnya liquid, mencair, semuanya itu bisa tidak dipercaya lagi. Semuanya bisa dibuang. Jadi apa? Cari identitas baru. Tubuh kita ini, tubuh itu adalah objek aja. Objek dari apa? Objek dari setiap kita bisa membuat objek tersendiri sesuai dengan yang dia mau. Identitas tidak ada, tidak sama identitas. Laki-laki dengan perempuan itu bisa didebat. Laki-laki bisa berubah jadi perempuan, perempuan bisa berubah jadi laki-laki. Ya, dan terus begitu. Identitas tidak ada lagi yang pakem. Semuanya sudah sifatnya adalah mencair semuanya. Itu terjadi dalam secara filosofis, dan itu kemudian terus-menerus kita hidup di masa setelah postmodernisme saat ini. Saat ini kita hidup di masa apa? Kita hidup sekarang di masa konsumerisme. Bukan postmodernisme lagi ya, tapi masa konsumerisme teman-teman. Secara filsafat kita ini sedang di masa itu. Di masa mengkonsumsi sebanyak-banyaknya dan menikmati hidup seenak-enaknya. Itu nih kita nih. Di fase inilah kita hidup sekarang. Maka di dalam kajian filsafat kita dapatkan bahwa pada saat agama tidak dijadikan sebagai referensi hidup, maka manusia akan menjadikan materialisme itu adalah sebagai pedoman bagi hidup. Mau tidak mau. Tanpa disadari bahkan. Kita sadar atau tidak, kita akan menjadikan itu sebagai pedoman. Apa? Materialisme. Makanya muncul sekarang, kita lihat, ini saya kasih tahu teman-teman, ada dua versi manusia hari ini yang muncul, yang itu adalah kembali kepada gaya hidup materialisme yang kita sadar atau tidak sadar. Yang pertama adalah disebut dengan manusia ekonomi. Manusia ekonomi ini adalah manusia yang mencari hanya manfaat daripada ekonomi, laba sebanyak-banyaknya, dengan modal sekecil-kecilnya, dan kemana-mana dia pergi, semua kalau bisa dijadikan sebagai barang untuk dijual. Ya, nyopu je dapat belaunya, nyopu je dapat laku, itu big peng ini apahan, ya. Ya, itu manusia ekonomi. Dan ini adalah puncak daripada kapitalisme. Munculnya manusia ekonomi yang hanya mencari untung, walaupun itu halal haram nggak ada urusan itu. Yang penting untungnya bisa dibuat. Itu manusia ekonomi. Yang nomor dua, itu namanya manusia jasad. Ini bukan istilah saya ini. Istilah seorang pakar, pemikir muslim terkenal, Abdul Wahab Masiri dari Mesir. Saya pernah jumpa dengan beliau dan berguru dengan beliau, dan pemikiran beliau inilah yang menguak tabir tentang masalah Israel dan Zionisme di dunia Arab. Beliau satu-satunya pakar dunia tentang Zionisme. Pakar dunia Zionisme bukan orang Zionis, tapi dari Arab, beliaunya ini. Jadi
beliau mengungkapkan istilah dengan manusia jasad lahir saat ini sebagai puncak daripada tren konsumerisme dalam hidup. Kata beliau, kota manusia jasad di dunia itu ada di satu negara. Itu kota, ibu kotanya manusia jasad. Kata beliau di mana? Bangkok. Bangkok itu adalah kota manusia jasad di dunia. Bukan manusia ekonomi. Kalau manusia ekonomi banyak di beberapa kota di dunia. Tapi manusia jasad itu ngumpul semua di Bangkok, kata beliau. Itu tren kehidupan manusia jasad, penikmat jasad manusia. Ya, mereka bukan masalah cari duit, tapi bagaimana menikmati jasad manusia senikmat-nikmatnya. Maka lahirlah model identitas yang enggak pasti manusia pada manusia jasad ini. Ale kiban-kiban urang hi, hana tong pegah urang hi. Sampai-sampai teman-teman saya, teman-teman kami yang belajar di Al-Azhar, itu kami tahu dia dari Bangkok atau dari Patani gitu. Kalau sudah melambai ini pasti orang Bangkok nih. Kalau jalannya agak sedikit ini teman-teman dari Bangkok nih. Padahal dia Muslim, ya. Tapi kebudayaan yang sudah terbentuk di Bangkok itu ngeri sekali. Padahal dia alhamdulillah normal, baik orangnya. Tapi tempat mereka hidup memang sudah begitu. Penikmat jasad manusia. Manusia jasad. Diistilahkan oleh beliau. Dan tren ini sedang terus terjadi hari ini. Manusia jasad ini ya membangun tren terus terjadi ya. Teman-teman lihat, saya ingin kasih tahu kenapa kita ini jarang bertato. Tapi kalau di barat itu banyak pakai tato. Ya Kak? Tapi sekarang Ustaz udah banyak juga sih di Indonesia tato itu jadi tren baru ya. Tren baru ya. Tato itu jadi tren baru di kalangan anak muda. Tapi aslinya bukan dari kita loh, itu datang dari luar. Kalau di barat itu tatuan itu bahkan kalau teman-teman muda kalian nggak dianggap muda kalau di barat itu kalau nggak punya tato. Tapi dalam Islam tato itu diharamkan, nggak diperbolehkan. Bahkan Nabi bilang bahwa la'anallah al-washiman wal mustawshiman wal mutanammisat ya wal mutafallijati lil hasan mughayyirati li khalqillah. Nabi bilang bahwa Allah melaknat laki-laki yang seorang wanita yang bertato atau laki-laki atau seorang yang minta untuk ditato atau yang mencukur alisnya atau merubah giginya untuk supaya dia itu lebih terlihat ganteng, lebih terlihat cantik. Mughayyirat li khalqillah, dengan cara untuk mughayyirat, mengubah ciptaan Allah. Kenapa tubuh ini harus dicat dan ditato untuk nampak dia itu keren? Sedangkan dalam Islam tubuh ini nggak boleh ditato sama, nggak boleh diubah. Yang telah ada itu dibiarkan, jangan diubah. Yang udah ada itu udah. Kenapa di barat itu justru mereka buat tato, kemudian identitas mereka dari laki-laki kadang berubah jadi perempuan, perempuan berubah jadi laki-laki. Yang dalam Islam jelas itu haram tuh. Dilaknat oleh Allah, bahkan disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW. Ya, terlaknatlah orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Mereka mengubah ciptaan Allah. Masalahnya di mana? Saya ingin turunkan ini, pemahamannya adalah begini teman-teman. Kita dalam Islam diajarkan bahwa body kita ini itu adalah merupakan pemberian Tuhan. Ya, pemberian Tuhan. Dan pemberian Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Yang gak sanggup diberikan oleh orang lain. Siapapun gak sanggup memberikan. Kita ini adalah anugerah. Tubuh kita ini anugerah. Karena kita merasa bahwa tubuh kita diciptakan Tuhan dan dia anugerah daripada Tuhan, maka tubuh saya ini sesuatu yang berharga. Oke? Sesuatu yang berharga itu punya makna. Maknanya itu mahal. So, apakah saya perlu memberi makna bagi tubuh saya?
setelah itu, nggak perlu. Karena tubuh ini sendiri sudah bermakna dia. Dia anugerah Tuhan. Sedangkan mereka yang nggak percaya pada Tuhan, nggak meyakini tubuh ini anugerah Tuhan, mereka mencari makna bagi tubuh mereka. Buatlah tato macam-macam. Udah itu kemudian dihapus lagi tato itu. Luar biasa, tato kalau sempat salah tato dihapus lagi, ya Allah. Kosnya mahal, sakitnya minta ampun, ya. Mereka ingin memberikan makna bagi tubuh karena tubuh mereka enggak punya makna. Maka buat tato macam-macam. Tubuhnya enggak berharga. Mungkin dengan sesuatu yang dia lakukan dengan pilihan dirinya, dia memberikan sedikit harga bagi tubuhnya. Kami orang Muslim dari sononya sudah berharga. Kami tidak perlu untuk apa? Untuk mencari harga bagi tubuh ini. Dia sudah sangat berharga. Apa yang perlu saya lakukan? Saya cukup menjaganya saja. Cukup menjaganya saja. Sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, saya akan sangat menjaganya. Teman-teman dibelikan Honda ada bukan ya? Ada yo cek Honda boleh ya. Danyo ya ita mo Yamaha, ita bukan Honda Yamaha, ita mo Suzuki, ita mo inan. Ya, bunga yang Honda Suzuki ya. Honda kayak le, Honda Suzuki gue. Ya. Kalian tahu bagaimana berharganya itu? Kalian bawa masuk ke dalam kamar, ke dalam rumah setiap malam. Kenapa? Berharga adanya. Walaupun second sekalipun, berharga dia itu. Kalian jaga. Enggak akan dibiarkan di luar, enggak. Enggak ada rencana mau diubah pun enggak, dijaga. Kenapa? Saya merasa ini begitu berharga. Islam ngajarin kita begitu. Buat tubuh ini itu berharga, saya cukup dengan menjaganya saja. Dan itu sudah sangat berharga sekali, teman-teman. Maka datangnya ya, kita dengan iman kita, akidah kita, paradigma kita bahwa tubuh ini adalah anugerah Tuhan, maka saya akan memakai tubuh ini juga sesuai dengan pedoman dari Tuhan juga. Pada saat tubuh ini enggak kita pakai sesuai dengan pedoman Tuhan, tubuh ini bisa rusak loh. Persis seperti tadi, suka-suka hati itu. Kan penting berguna, bermanfaat, ya udah. Enggak bisa teman-teman. Dia ada pedomannya memakai tubuh ini. Ketika Allah ciptakan ada syahwat pada diri tubuh ini, disematkan oleh Allah syahwat. Dengan berbagai macam versi syahwat. Ada syahwat batn, syahwat perut kita, ada syahwat birahi yang Allah berikan sama kita. Itu semua adalah untuk menopang tubuh ini hidup. Orang yang enggak ada nafsu makan, gimana kejadiannya? Bisa mati tubuh ini kalau orang enggak punya nafsu makan. Orang yang sakit enggak ada nafsu makan, paksa harus makan. Kata tapi enggak enak, rasanya pahit. Makin pahit harus dipaksa untuk makan. Kenapa? Tubuh justru makin sakit, kita makin kata dokter harus banyak makan, bukan sedikit makan loh. Pada saat tidak enak itu, tubuh ini diberikan oleh Allah kebutuhan dia bertahan hidup. Syahwat kita, birahi kita disematkan oleh Allah juga pada diri kita untuk apa? Untuk kita bertahan hidup, bukan hidup kita saja, memberikan regenerasi terhadap hidup yang akan datang. Lahirnya tubuh-tubuh yang lain, jasad-jasad yang lain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terus ada regenerasi ini. Allah sematkan itu. Terus pada saat orang memakai syahwatnya, birahinya itu, umpamakanlah syahwat makannya, nafsu makan yang sudah ada. Untuk makan apa aja yang dia mau, seperti nonton TV itu, nonton kulineran itu, apa aja makan semua. Teman-teman yang jadi, saya tahu sama Benu tuh, Benu itu kenal, saya kenal dengan Benu, dekat dengan Benu. Benu kan dia vlogger, food vlogger dia kan, kemana-mana dia pergi, bahkan di Kompas dia ada program di Kompas itu cerita rasa cerita Nusantara ya. Itu Benu pulang dari setiap syuting berobat khusus dia, bahkan berobat akupuntur sama teman saya juga ya. Khusus kenapa?
berbahaya loh kalau seandainya kita makan yang enak-enak. Makin banyak enak kita makan, makin berbahaya bagi tubuh. Jadi apakah kita siap untuk melampiaskan nafsu makan kita sesuka hati? Enggak bisa juga. Tubuh ini enggak, itu bisa merusak tubuh loh. Syahwat kita juga begitu. Pada saat nafsu birahi syahwat itu dia tidak jaga dengan baik, itu akan merusak tubuh ini dan juga lebih dari itu merusak jiwa kita juga. Merusak jiwa kita juga. Saya kasih tahu teman-teman begini. Kalau kalian sering melihat cewek alhamdulillah begini tertutup, tersingkap sedikit betis cewek, itu bikin apa kalian? Nafsu. Padahal itu cuma sedikit aja terbuka loh. Tapi pada saat kalian sering melihat cewek yang buka-bukaan, hilang nafsu kalian. Hilang nafsu kalian. Istri saya pernah cerita ketika saya pergi ke Swiss. Bulan puasa pula pergi ke Swiss. Gimana bulan puasa pergi ke Swiss tuh? Ke Eropa. Sanggup jaga pandangan nanti enggak? Saya pun bingung pada saat itu. Karena saya diundang pergi ke sana bulan puasa. Ya. Begitu juga saya keliling ke Amerika bulan puasa. Di sana saya mendapatkan kondisi yang berbeda sekali. Di sana saya muak terhadap wanita. Justru paling bagus saya merasakan pandangan terjaga di sana. Kenapa? Tidak bikin nafsu sama sekali. Memuakkan. Itu yang saya rasakan pribadi. Bagaimana nafsu itu bisa hilang pada saat itu tidak dikontrol dengan benar loh. Nafsu kita bisa hilang loh. Ketika orang hilang nafsu, itu akan hilang kenikmatan hidup. Nikmat hidup itu hilang. Persis seperti orang hilang nafsu makannya, hilang nikmat hidup. Kabeh terasa mandum memang kadang kabeh dapat apa aja mandum. Tapi ketika ada sesekali kita makan, apa makanannya? Kuapli. Oh ma, cukup trik na pujo kuapli ya. Sang malamnya nah menyahana kenang kuapli, hamangat dengan. Semangat hidup kita ada. Iya kan? Lihat tuh. Karena Allah udah jadikan nafsu itu terkontrol teman-teman. Kita memakai jasad kita itu untuk menikmati secara rasa, secara nafsu syahwat juga. Itu semua serba terkontrol diciptakan oleh Allah. Semakin kita ikuti alur dalam agama ini, kita mendapatkan diri kita sehat loh. Nafsu kita juga bagus. Pada saat kita menikah dengan seorang wanita yang halal kita nikahi, nafsu kita jaga, itu luar biasa. Ya, kenikmatan nafsu yang kita dapatkan syahwat birahi itu luar biasa. Yang enggak pernah dirasakan oleh orang yang mengumbar nafsunya dengan siapapun. Enggak percaya? Coba aja. Menikahlah dengan baik dan hanya dengan cara halal kalian menikmati nafsu kalian. Luar biasa. Enggak percaya tanya sama Bang Awin. Ya Bang Awin. Ya. Itu rahasia Tuhan luar biasa, teman-teman. Nah, jadi tubuh yang kita diberikan oleh Allah ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, yang semuanya itu disuruh pakai sesuai dengan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merusak hidup kita, ya sudah, pakai sesuka hati, itu akan merusak hidup kita. Enggak akan tenang dan bahagia. Nah, baik. Di akhir poinnya teman-teman, Ustadz, kok jadi orang-orang yang misalkan mereka memakai tubuh mereka untuk mencari kenikmatan sesaat, dan itu terus berlaku, susah mereka berhenti, kok bisa Ustaz? Saya ingin jawab itu. Kenapa? Orang yang sudah merasakan kenikmatan tubuh misalkan dengan cara berzina, ya, dengan melakukan penyimpangan seksual, itu mereka terus melakukan, sulit berhenti. Kenapa? Ya, apa sebabnya? Ini saya sampaikan adalah pandangan filosofisnya. Kalau dalam Islam sudah jelas, itu perbuatan haram, mau tidak mau harus ditinggalkan. Tapi penjelasan filosofisnya teman-teman, nah ini yang mungkin teman-teman perlu paham. Jadi manusia ketika hilang idealisme dan keyakinan tinggi, hilang pada dirinya rasa kehormatan diri yang mulia. Nah ini ya, saya merasa diri saya ini mulia loh. Saya merasa diri saya ini punya keagungan di dalamnya. Ada kemuliaan. Dari mana saya merasakan itu? Itu pada saat kita beriman adanya sesuatu yang tinggi.
Dalam bahasa filosofisnya, sesuatu yang tinggi. Dalam agama disebut dengan pencipta Tuhan. Tapi siapa saja yang meyakini ada sesuatu yang ideal dalam hidup, ada kemuliaan dalam dirinya, ada sesuatu yang tinggi yang harus dia yakini, maka itulah kemudian yang menjadikan dia itu merasa puas dalam hidup. Apapun yang dia lakukan, dia ada kepuasan di situ. Tapi pada saat harga diri ini menipis, hilang, keyakinan pada yang tinggi itu juga pudar, kepuasan hidup hilang. Apapun yang kita lakukan, puasan itu hilang. Walaupun dengan melampiaskan nafsu syahwat itu sendiri, itu tidak akan puas. Dia akan terus mencari lagi. Dengan versi yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Orang yang berbeda. Terus begitu. Gak akan berhenti itu. Padahal kalau dia yakin sama yang di atas, punya harga diri, satu wanita bagi dia cukup. Sampai tua bahkan, sampai mati. Tapi pada saat ini dilanggar, teman-teman, 1000 orang tidak akan cukup. Setiap hari kamu melampiaskan nafsu syahwat pada satu orang, enggak cukup, besok lagi yang lain, lagi terus yang lain. Kenapa? Pertama, harga diri hilang. Yang kedua, tidak ada keyakinan pada sesuatu yang tinggi sama Tuhan. Terkoyak-koyak diri kita ini. Saya katakan ini, saya nggak pakai ayat nih. Ini pandangan filosofisnya. Ya teman-teman, tidak akan cukup itu. Kenapa? Keresahan itu muncul dalam diri manusia. Resah dia, gundah dia, nggak tenang dia. Maka pada saat dia melampiaskan nafsunya itu, ketenangan sesaat dia dapatkan. Tapi dia tidak akan berlanjut. Esoknya udah gusar lagi, susah lagi. Rasa takut datang, maka dia perlu kepada kenikmatan lain sesaat lagi. Terus sesaat itu. Just moment. Ya, hanya merasakan kenikmatan momen saja. Momen-momen terus begitu. Tapi padahal kalau dilakukan secara halal, secara benar, yang membuat harga diri baik. Ya, melampiaskan nafsu dengan cara kita memiliki harga diri. Dengan melampiaskan nafsu itu, kita yakin sama yang tinggi, itu ya sekali saja itu sudah memuaskan hidup kita. Teman-teman, itu pandangan filosofisnya. Makanya dari penyimpangan seksual yang terjadi kemudian apa? Dari perzinaan dulu, dilegalkannya perzinaan. Satu orang wanita tidak cukup, maka terus dia berzina setiap malam. Itu pertama. Setelah itu wanita tidak, sesama jenis dicari. Terus sesama jenis tidak cukup, apa? Anak-anak. Anak-anak tidak cukup, apa? Zoofilia terakhir. Yang terjadi apa? Zoofilia, binatang. Itu terus berlanjut begitu tuh. Why? Masalahnya kok bisa segila itu Ustaz? Pada saat nafsu itu dilepaskan dari kemuliaan diri dan sesuatu yang agung, udah dia dilepas di luar kontrol. Dan dia akan terus berlanjut, merusak. Persis seperti kita punya bensin atau punya pertalite, kalau kita letakkan di luar tangki, maka dia akan bisa membakar apa kan? Apa aja bisa dibakar sama dia. Tapi kalau ditaruh di dalam tangki, kemudian dia akan terbakar, tapi bisa berguna, bermanfaat. Berharga lagi dan bisa menggerakkan motor. Motor itu bisa untuk mengangkut tanah bahkan. Ya, begitu. Begitulah nafsu manusia. Ya. Sekian mungkin kita lanjutkan dengan diskusi nantinya.